Shalom. Sidang pemakaman yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada siang hari ini adalah kamu adalah surat Kristus. Dalam bahasa Toraja, kamu gambaran anak Kristus. Dalam bahasa Inggris, you are the epistle of Christ. Kamu adalah surat Rasul. Pernahkah kita menulis surat? Pernah. Tapi sekarang ini tidak penting lagi mungkin karena sudah canggih. Kita bisa langsung kirim WA. Kita bisa video call. Di masa lalu orang menulis surat. Dalam surat kita memberi berita tentang keadaan kita. Biasa kita katakan apakah baik-baik saja dan seterusnya. Ada juga kita mengutarakan perasaan kita. Kita biasa rindu, kangen, ya, ingin bertemu. Seperti lagu Dewa 19, ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu. Ya, saya suka dengan lagu Dewa karena saya sempat belajar main gitar dengan lagu Dewa. Sebuah surat memberitakan keadaan kita, mengungkapkan perasaan kita. Di zaman dahulu orang menulis surat karena belum ada komunikasi yang canggih seperti sekarang. Ada 3 hal yang terdiri dari surat. Yang pertama adalah salam pembuka kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat dan seterusnya. Kemudian ada isinya, isi berita. Misalnya surat undangan. Kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara kami, pesta pernikahan kami. Tanpa kehadiran Bapak Ibu tidak ada makna dan arti. Lalu kemudian terakhir penutup, tertanda dengan hormat kita yang menulis surat. Apa yang ada dalam penulisan surat dapat kita simak. Ada etika penulisan. Semuanya menggunakan kata terhormat, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan tata krama yang baik, sehingga ketika orang yang membacanya itu dapat mengerti dan memahaminya. Ya, biasa juga ada orang marah kalau tidak sesuai dengan namanya di undangan. Sengke biasa. Betul bahasa saya nggak mau pesananku. Seperti itu. Sehingga apa yang kita lihat dalam surat, bahwa kita dilatih untuk beretika, bersopan santun, bertata krama. Sehingga secara tidak langsung ketika kita menulis surat dengan sopan, dengan baik, orang akan menerima dengan baik apa yang kita beritakan. Mungkin ini sekarang yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi terbiasa menulis surat, sehingga norma-norma kesopanan, kesantunan mulai hilang. Tidak lagi budaya-budaya yang menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata, bagaimana kita bertindak terhadap orang yang lebih tua. Di mana dalam kehidupan ini juga budaya-budaya seperti tabe, permisi dan sebagainya yang tidak lagi dilestarikan. Biasa lewat saja tanpa ada permisi. Kenapa demikian? Karena kita tidak terbiasa lagi menulis surat. Saya ingat dulu waktu saya masih SD sering disuruh mengarang. Dan biasanya pokoknya itu adalah berlibur ke rumah nenek.
Dulu-dulunya ya. Sekarang sudah tidak mungkin lagi. Jemaat Tuhan, pada masa lampau ternyata surat memiliki kuasa yang kuat untuk melaksanakan tugas seorang utusan. Maka ia diberi surat kuasa. Kalau ia utusan raja, maka stempelnya harus stempel raja, stempel kerajaan. Ketika Rasul Paulus ia hendak membinasakan orang Kristen, ia meminta surat kuasa kepada mahkamah agama yang menandakan ia punya kuasa untuk membinasakan orang Kristen. Dan si surat pada saat itu selain memberikan sesuatu, juga memberi kuasa orang untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Nah, kalau sekarang surat kuasa ya, kalau kita di bank biasa, kalau orang tua kita sudah pensiun, karena saya alami, maka kita diberi kuasa untuk anak mengambil gaji per bulan biasa, seperti itu. Surat 1 dan 2 Korintus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana dalam suratnya ia memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya hidup senantiasa di dalam Kristus. Jemaat Korintus dibangun oleh Paulus sendiri hasil pemberitaan Injilnya. Dalam suratnya ia sering kali memberikan nasihat-nasihat tentang firman Allah, bagaimana hidup sebagai hamba-hamba Allah. Dalam surat 1 dan 2 Korintus juga, dalam bagian kedua ini Paulus juga memberikan pembelaan diri bahwa dialah adalah Rasul Kristus. Karena banyak orang yang menolak dia sebagai rasul, menganggap dia rasul palsu, karena dia tidak termasuk di dalam ke-11 murid Tuhan Yesus. Sehingga dalam hal ini dia harus melakukan pembelaan diri, sehingga dalam tulisan-tulisannya itu ia menegaskan maksudnya, kita yang di rantai damai kemarin dia tidak perlu membuktikan bahwa dia adalah Rasul Kristus. Apa buktinya? Jemaat di Korintus dapat terbangun. Ada orang percaya di jemaat di Korintus, sehingga hal itulah yang menjadi bukti nyata bahwa dia adalah Rasul Kristus. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka orang tidak dapat percaya kepada Kristus. Tapi dengan buah pemberitaan Injilnya itu, maka hadirlah jemaat di Korintus. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging yang di dalam hati manusia. Kalau kita membuka kitab suci, di bawah catatan kakinya dia mengutip Yeremia 31 ayat 33 dan Yeskiel 11 ayat 19. Kalau kita membaca kitab suci, jadi dia sebenarnya dalam tulisan ini dia hendak berkata demikian: kamu telah melihat pekerjaan Roh, tetapi kamu menolaknya. Sebenarnya dalam tulisan-tulisan Paulus di jemaat Korintus, ia menegur mereka dengan sangat keras, tetapi dengan bahasa yang sopan santun dan penuh tata krama, sehingga mereka mengerti akan maksudnya. Karena kalau kita melihat dalam pembacaan kita, ada 3 kali kata roh diungkapkan. Ada tiga kali Paulus mengulang kata roh, sehingga dia berkata bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan dipimpin oleh roh, dan tanpa roh tidak ada orang yang dapat percaya kepada Kristus. Dalam hal ini dia menyadari bahwa dalam hubungan Allah dengan manusia itu terputus oleh dosa, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam Kristus yang ditawarkan kepada manusia itu dimulai dari Kristus. Manusia tidak dapat memulai atau mengubahnya, tetapi mereka hanya dapat menerima atau menolak. Itu dapat terjadi jika dalam hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan,
sehingga kita dapat percaya kepadanya. Apa yang dapat kita renungkan dalam pembacaan kita? Yang pertama adalah seorang hamba Tuhan adalah utusan Allah di tengah jemaat. Ketika mereka hadir di tengah jemaat, akan ada berkat keselamatan yang dialami oleh jemaat dan keluarga. Mereka menyatakan berita keselamatan bagi mereka yang hendak mendengar dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga dalam hari ini seorang hamba Tuhan haruslah dihargai dan dihormati sebagai utusan Allah. Dan mereka pun memberikan berkat keselamatan juga menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan keluarga ketika mereka hadir. Sekalipun demikian, seorang hamba Tuhan juga harus memeriksa dirinya. Apakah mereka juga telah dipimpin oleh Roh Allah dan menjadi surat-surat Kristus? Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa ia tidak mencari pujian, ia tidak mencari keuntungan. 2 Korintus ayat 17 dari pembacaan kita, dari pelayanannya. Karena ia berjuang demi menjadi surat Kristus. Sehingga ketika pelayanannya itu dialami dan dirasakan orang lain, maka orang dapat mengalami berkat bersama di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga seorang hamba Tuhan harus memeriksa dirinya, sudahkah juga hidupnya sesuai dengan surat Kristus? Yang kedua, kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Kalau kita katakan hidup kita adalah surat Kristus, berarti surat itu dikuasai oleh Roh Allah. Ketika Roh Allah hidup di dalam kehidupan kita, maka orang yang melihat kehidupan ini dapat mengerti dan memahami akan surat yang dibaca itu. Sehingga orang lain pun dapat percaya dan meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tentu dalam menyampaikan surat itu harus dengan sopan, dengan baik, dengan beretika. Kalau kasar, tidak punya norma sopan santun, orang tidak akan menanggapi apa yang kita beritakan. Jemaat Tuhan, sidang pelayan almarhum Octavianus Amba adalah orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Kita telah mendengar kesaksian beberapa malam bahwa dia telah menjadi penopang dalam keluarga, dalam hal ekonomi membantu yang lain. Ia juga sering membantu orang mendapatkan pekerjaan. Dalam hidupnya dia adalah orang yang tabah, tidak pernah mengeluh dalam Tuhannya, bertekun dalam doa, bertekun dalam perjamuan kudus. Sering saya berkunjung di sini dalam perjamuan kudus di rumah. Dia telah menjadi surat Kristus. Tinggal bagaimana kehidupan kita saat ini. Apakah kehidupan kita ditulis dengan tinta atau ditulis dengan Roh Allah? Itu dapat terjadi jika kita dikuasai oleh Roh-Nya dan dalam ketaatan kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun di dalam duka. Kita percaya Tuhan menuliskan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, walaupun saat ini kita sedang berduka cita. Ada rencana Allah di balik ini semua. Saya ingin mengakhiri pada ini dengan menceritakan sebuah kisah yang inspiratif. Kisah nyata. Diambil dari film Letter to God. Film yang dibuat tahun 2010, nanti kalau kita pulang bisa cari di Chrome. Film rohani Kristen yang inspiratif, memberi semangat. Film ini mengisahkan seorang anak di Amerika namanya Tyler.
seorang penderita kanker otak. Ia berumur 8 tahun. Dalam kehidupannya sebagai penderita kanker otak, dia sangat menderita. Ia sering masuk rumah sakit, ia sering muntah, tetapi dia tidak pernah mengeluh ketika ia mengalami penyakit ini. Apa yang dia lakukan? Ia menulis surat untuk Tuhan. Anak 8 tahun. Kisah nyata. Tiap hari ia menceritakan kehidupannya kepada Tuhan. Tiap hari ketika ia sakit, ia lemah, ia menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Tapi ia tidak pernah memprotes kenapa ia sakit. Ada seorang tukang pos. Kalau di Amerika itu, di depan rumah kita itu ada kotak pos. Di situ ditempatkan biasa surat. Kita tidak perlu ke kantor pos, cukup taruh di situ dan tukang pos akan mengambilnya. Brady namanya, seorang tukang pos yang bertugas waktu itu mendapati surat dari Tyler. Beberapa kali ia mengambil surat itu, ia membacanya, lalu ia katakan dalam hati, tidak mungkin saya kirimkan. Maka ia pun berketetapan pada suatu waktu ia pergi ke gereja. Ia berkata kepada pendeta dan memberikan surat itu. Tetapi pendeta mengatakan bahwa bawalah surat ini, mungkin ini menjadi petunjuk bagimu, menjadi alat bagimu. Sehingga surat itu pun dibawanya pulang ke rumah. Ketika ia menghadapi peristiwa perceraian dan hak anak asuhnya diambil, ia sangat stres dan frustasi. Dia minum dan terbenam dalam tekanan yang sangat besar. Ketika dia mulai membaca salah satu surat dari Tyler, dia mengatakan begini, saya berdoa kepada Bapak Brady, semoga dalam masalah yang ia hadapi, ia akan baik-baik saja. Ia mendoakan Bapak Brady melihat ketegaran, keteguhan Tyler ini dalam menghadapi penyakitnya. Dia merasa bahwa anak kecil ini lebih tegar dan lebih kuat daripada dibanding dirinya, orang yang dewasa. Ia mampu menjalani kehidupan dengan penuh iman, dengan memberikan surat untuk Tuhan. Dan pada waktu acara di sekolah, Tyler juga ada di situ. Dan ternyata di tengah-tengah pertemuan itu, tukang pos Bapak Brady membawa 3 karung surat untuk Tuhan di hadapan orang banyak. Dan ia bersaksi bahwa melalui iman Tyler ini, ia semakin dikuatkan karena ia tidak pernah mengeluh. Juga dalam satu suratnya ia mengatakan, aku akan menemui Tuhan. Tetapi betapa indahnya pertemuan dengan Tuhan. Dia tahu akan mengakhiri hidup, tetapi ia percaya bahwa di balik kesengsaraan dan kesusahan, Tuhan menjadi sahabat. Dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Tyler meninggal di tahun 2005. Kemudian filmnya dibuat tahun 2010, 5 tahun kemudian. Hal ini menginspirasi banyak orang. Di tempat itu mereka membuat suatu kotak besar di mana orang bisa menuliskan semua surat untuk Tuhan. Semua penderita kanker, semua orang yang bergumul dengan penyakit, semua orang yang menderita. Sehingga melalui penderitaannya, ia menguatkan orang lain.
Itulah kalau dalam kehidupan kita dikuasai oleh Roh. Kita tetap mengalami sukacita. Kita tetap mengalami berkat Tuhan. Kita diundang hari ini menjadi surat bagi Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak akan dicela, tetapi kita memberikan sesuatu bagi sesama kita. Semangat, kehidupan, keselamatan yang kekal. Pulanglah dan katakan dalam kehidupanmu, kamu adalah surat Kristus. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan. Kita memberikan puji kasih. Setelah itu diberikan kesempatan pujian dari sahabat anak almarhum dari pengelola grup Sekolah Kristen Kalam Kudus Palopo. Setelah persembahan kita memberikan puji kasih kita. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwa memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dipersilakan kepada grup sekolah Kristen Kalam Kudus Palopo. Puji Tuhan. Lu mau di sana nyanyi, nggak mau ke sini. Ini lah. Jadi saya lihat.
Tadi kan orangnya papinaw lagi. Tidak.